Halo guys. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di RCX Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata. Kali ini saya akan berbagi kumpulan kutipan menarik, bermanfaat untuk kalian semua. Dan berikut ini adalah kutipan terbaik Albert Einstein. Sumber inspirasi hidup. Siapa yang tak kenal dengan ilmuwan jenius bernama Albert Einstein? Ia merupakan ilmuwan yang hidup pada abad 20-an. Karena kepandaiannya dalam ilmu mekanika kuantum, statistik, dan kosmologi, ia dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk dunia. Namanya identik dengan kejeniusan. Namun Einstein ternyata tak hanya pandai dalam rumus-rumus membingungkan semata. Ia juga banyak menginspirasi dunia dengan kata-kata motivasi. Albert Einstein sudah banyak memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Tentu saja ini menjadi pemicu bagi generasi penerusnya untuk terus berjuang dalam kehidupan. Sejak dia baru berusia 26 tahun, dan pada tahun 1905, dia sudah menerbitkan 4 makalah terpisah yang menggetarkan bidang fisika dan meroketkan namanya. Makalah tersebut antara lain memuat teori relativitas khusus yang memukau, serta persamaannya yang terkenal, EMC, yang menyatakan bahwa materi dapat diubah menjadi energi. Tidak saja Isaac Newton, seorang ilmuwan, yang mampu secara drastis mengubah pemahaman kita tentang bagaimana alam semesta bekerja. Namun sementara Albert Einstein jelas memiliki kecakapan dalam sains dan matematika sejak usia dini, dia bukanlah seorang yang dianggap unggul pada awalnya. Saat di sekolah dasar dan kemudian sekolah tata bahasa di Munich, dia merasa terasing dan terkekang oleh pendekatan pedagogis sekolah yang kaku. Pada masa itu dia tidak lebih dari seorang murid biasa, yang bahkan mengalami kesulitan berbicara, yang secara permanen memengaruhi pandangannya tentang pendidikan dan potensi manusia. Justru ketika berada di luar sekolah, cerita Albert Einstein pada sains dan matematika pertama kali berkembang. Setelah menyelesaikan studinya di Zurich pada tahun 1900, pada waktu senggangnya, saat bekerja di kantor paten Swiss sebagai orang yang masih muda, Albert Einstein mengembangkan banyak teorinya yang paling berpengaruh. Albert Einstein dianugerahi hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1921, tetapi ahli sejarah akan segera mencampuri nasibnya. Di negara asalnya, Jerman, Nazi sedang berada di puncak dan Albert Einstein yang kelahiran Yahudi menjadi sasaran pembunuhan. Dia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1933, dan bekerja di Universitas Princeton di New Jersey selama sisa hidupnya. Di sana dia menjadi tokoh sentral dalam perjuangan untuk mengurangi penggunaan bom atom, serta bersuara lantang melawan rasisme dan nasionalisme. Nama Albert Einstein menjadi identik dengan kejeniusan dan kreativitas. Dia dinobatkan sebagai Person of the Century oleh Time. Pada tahun 1999, Einstein adalah ikon langka yang perluasannya meluas jauh melampaui bidang sains. Dan berikut ini adalah kutipan-kutipan Albert Einstein tentang kehidupan yang inspiratif dan penuh makna. Bukannya saya sangat pintar, saya hanya menekuni masalah lebih lama. Albert Einstein. Hidup seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Albert Einstein.
Orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Belas kasihilah terhadap sesama, dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Janganlah mencoba menjadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B. Namun imajinasi mampu membawa Anda dari A kemanapun. Semua orang jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup si ikan akan percaya bahwa dia bodoh. Albert Einstein. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Anda harus belajar aturan permainan. Dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran.
Apa yang saya saksikan di alam itu adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir, dilingkupi perasaan rendah hati. Gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta. Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Sumber pengetahuan utama itu adalah pengalaman. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru. Itu adalah karakter. Hidup yang berharga itu adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Jika A adalah kesuksesan hidup, maka A sama dengan X, Y, Z. X adalah bekerja, Y adalah bermain, dan Z adalah tutup mulutmu. Saya cukup menjadi seorang seniman yang menggambar dengan bebas di atas imajinasi saya. Jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya. Bagaimana mungkin engkau menjelaskan fenomena biologis yang sedemikian penting seperti cinta pertama dalam pengertian kimia dan fisika? Semua agama, kesenian dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ranting pohon yang sama. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Orang yang terlalu banyak membaca, dan terlalu sedikit memakai otak, akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir.
Aku tidak tahu dengan senjata apa, Perang Dunia III dipertarungkan, tapi Perang Dunia IV akan bertarung dengan tongkat dan batu. Jika orang menjadi baik, karena mereka takut mendapat hukuman, atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Kebahagiaan dalam melihat dan memahami, merupakan anugerah terindah alam. Hal yang paling indah yang dapat kita alami, adalah kemisteriusan. Ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, menjadi semakin tidak pasti, semakin pasti, semakin tidak menunjukkan realitas. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia. Saya berterima kasih kepada mereka yang mengatakan tidak pada saya. Karena merekalah, saya melakukannya sendiri. Tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam. Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Imajinasi Anda adalah wahana dari atraksi kehidupan Anda di masa mendatang.
Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Bukan karena saya pintar, tapi saya memecahkan masalah walaupun dalam waktu yang lama. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Saya berpikir begitu lama. 99 kali salah. Tetapi yang 100 kalinya saya benar. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang didapat sejak usia 18 tahun. Di hadapan Tuhan kita semua setara dan sama, yang membedakan itu akhlak kita. Keluar dari kekacauan, cari kesederhanaan. Dari perselisihan, cari harmonis. Di tengah kesulitan terletak kesempatan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa. Seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut. Orang yang memperoleh kemampuan untuk secara penuh mengendalikan pikirannya, dapat memiliki segala sesuatu yang pantas untuk dia miliki. Sejak ahli matematika menginvasi teori relativitas, saya tidak mengerti diri saya lagi. Dua hal tidak ada batasnya, alam semesta dan kebodohan manusia, dan saya tak yakin tentang alam semesta. Realita adalah ilusi, hanya saja, sifatnya memaksa. Saya tidak pernah mengajari murid-murid saya hanya mencoba untuk menyediakan suasana di mana mereka bisa belajar.
Jangan hanya belajar dari pengalaman, pelajarilah sesuatu yang baik dari pengalaman. Saya tidak pernah memikirkan masa depan itu akan datang dengan sendirinya. Mengapa tak seorang pun mengerti saya, namun semua orang menyukai saya? Segalanya harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi bukan lebih sederhana. Nilai dari seorang manusia harus terlihat dari apa yang ia berikan, dan bukan apa yang ia bisa terima. Masalah penting yang kita hadapi kini, tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama, seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Rahasia untuk kreativitas adalah mengetahui cara menyembunyikan sumber Anda. Semangat yang besar selalu mengalami kekerasan oposisi dari pikiran yang biasa-biasa saja. Jika kamu tak mampu menjelaskan suatu hal kepada anak berusia 6 tahun, berarti kamu sendiri tidak mengerti. Yang penting jangan berhenti bertanya. Satu-satunya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuanku adalah pendidikanku. Setiap hari kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menjalani hidup. Dan ingatlah, Anda memperoleh sesuai dengan apa yang Anda pesan dalam hidup. Tidak ada jumlah eksperimen yang pernah dapat membuktikan saya benar. Satu percobaan dapat membuktikan saya salah. Setiap orang harus dihormati sebagai pribadi, tetapi tidak ada yang seperti idola.
Jelas menjadi menggemparkan bahwa teknologi telah melampaui kemanusiaan kita. Tuhan itu tidak pernah memberatkan umatnya melampaui batas kemampuannya. Hal yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan. Hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang dunia adalah bahwa hal itu dapat dipahami. Saya belum memahami keadaan alam semesta dengan pemikiran rasional. Melihat jauh ke dalam alam, dan kemudian Anda akan mengerti segala sesuatu yang lebih baik. Saya percaya bahwa jujur dan sikap sederhana adalah terbaik untuk semua orang, paling baik untuk tubuh dan pikiran. Tuhan selalu mengambil cara yang paling sederhana. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik, sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Jangan pernah mengingat sesuatu yang dapat Anda cari. Satu-satunya hal berharga yang nyata adalah intuisi. Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 99 kali, kesimpulannya salah. Yang ke-1000 kalinya saya benar. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat.
Tidak semua hal yang diperhitungkan dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung, diperhitungkan. Untuk menjadi anggota kawanan domba yang sempurna, seseorang pertama-tama harus menjadi seekor domba. Kadang-kadang orang membayar sebagian besar untuk hal-hal yang tidak didapatkannya. Kita masih belum tahu 1/1001% dari apa yang telah diungkapkan alam kepada kita. Ini adalah seni tertinggi dari guru untuk membangkitkan kebahagiaan dalam ekspresi dan pengetahuan kreatif. Proses penemuan ilmiah, pada dasarnya merupakan pelarian secara terus-menerus dari keajaiban. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Faktanya, perut yang kosong tidak akan baik bagi penasihat politik. Politik jauh lebih rumit daripada fisika. Kebingungan antara tujuan dan kesempurnaan sarana, menurut pendapat saya, menjadi ciri zaman kita. Sains adalah usaha berusia seabad, untuk menyatukan melalui pemikiran sistematis, fenomena yang dapat dilihat dari dunia ini ke dalam asosiasi yang selengkap mungkin. Teruslah menabur benihmu, karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh, mungkin semuanya akan tumbuh. Dalam masalah kebenaran dan keadilan, tidak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, karena masalah perlakuan terhadap orang adalah sama. Cita-cita yang selalu bersinar di hadapanku dan memenuhiku dengan kegembiraan hidup adalah kebaikan, keindahan, dan kebenaran.
Saya bukan hanya seorang pasifis tetapi seorang pasifis militan. Saya bersedia berjuang untuk perdamaian. Tidak ada yang akan mengakhiri perang kecuali rakyat sendiri menolak berperang. Ilmu tanpa agama itu payah. Agama tanpa ilmu itu buta. Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya, hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang. Itulah kumpulan kutipan yang bisa saya bagikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys, kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video kutipan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di Rechex Channel selanjutnya ya guys. Salam semangat.